Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku sekalian. Pada kesempatan kali ini akan Bapak jelaskan tentang bahasan usaha dan energi. Jadi sekali lagi kita akan membahas tentang usaha dan energi. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan usaha energi, anak-anak sekalian harus paham dulu apa itu usaha, apa itu energi. Usaha itu mempunyai definisi gaya yang diberikan untuk memindahkan atau menggerakkan suatu benda. Diulangi, usaha adalah gaya yang diberikan untuk memindahkan atau menggerakkan suatu benda. Sedangkan energi adalah kemampuan benda untuk melakukan usaha. Jadi ada hubungannya, korelasinya antara usaha dengan energi dan energi dengan usaha. Jadi nanti kalau mau berusaha harus ada energi. Dengan adanya energi berarti kita dapat melakukan usaha. Nah, usaha itu dilambangkan dengan huruf W. Berdasarkan pengertian tadi, usaha adalah gaya yang diberikan untuk memindahkan atau menggerakkan suatu benda. Artinya benda itu bergerak sejauh. Maka sejauh ini diberi lambang S. Maka usaha itu mempunyai rumus F dikalikan dengan S. Nah, ini rumusnya. Nah, untuk satuan usaha, satuannya adalah Joule atau diberi lambang Z besar. F ini satuannya Newton, S ini satuannya meter. Jadi nanti kalau dalam soal jarak yang ditempuhnya satuannya bukan meter, maka harus dirubah dulu menjadi meter. Lihat anak-anak sekalian, satuannya ini adalah Newton dan ini adalah meter. Coba kita coba dalam aplikasi soal. Misalnya nih, ada sebuah benda dengan massa M bergerak karena ada F, berarti gaya penyebab benda ini bergerak. Dan benda yang dihasilkan itu bergerak sejauh S. Nah, maka usaha yang dilakukan benda ini adalah F kali S. Berapa F-nya? Tinggal dimasukkan. Berapa S-nya? Tinggal dimasukkan. Ingat, kalau S-nya itu nanti sentimeter, harus diubah dulu ke meter. Kita ambil contoh. Misalnya di sini F-nya kita beri gaya sebesar 10 Newton. Dan S-nya sebesar 2 meter. Maka usaha yang dilakukan benda berdasarkan gambar di atas, tinggal dimasukkan nih. F-nya 10, S-nya 2. Maka besar usahanya adalah 20 Joule. Nah, ini hasil usaha yang dilakukan oleh benda ini bergerak dari titik sini ke titik akhir ini. Nah, kemudian bagaimana kalau gaya yang diberikan itu miring begini? Nah, benda M diberi gaya sebesar F, ditarik miring, membentuk sudut terhadap arah perpindahan benda, diberi lambang theta, dan bendanya bergerak sejauh S. Nah, ini soal yang lain karena membentuk sudut. Maka caranya kita harus menguraikan dulu F ini karena dia membentuk sudut. Nah, kalau dalam fisika itu ada istilahnya penguraian vektor. Jadi F ini
adalah sebagai resultan vektor. Lalu diubah atau diuraikan ke sumbu X. Nah, ini sini ke arah sumbu X dan ke sumbu Y. Nah, ini Y. F ini diuraikan ke sumbu X itu menghasilkan F cos theta. Dan ke arah sumbu Y menghasilkan F sin theta. Nah, ketiga gaya ini, F sin theta, F cos theta, dan F yang bekerja terhadap benda ini adalah F cos theta. Karena bendanya kalau ditarik ke sini bergeraknya ke sebelah sini. Nah, sehingga rumusnya adalah ini ya, W sama dengan Fx kali S. Kenapa ke X? Karena arah bendanya ke sumbu X. Yang ini sudah diuraikan menjadi cos theta dan sin theta. Sin theta dan cos theta yang bekerja adalah cos theta karena bendanya ke sini. Kalau bendanya ke atas maka yang bekerjanya nanti sin theta. Nah, X-nya di sini adalah yang ini. Maka sama dengan W F cos theta dikali S. Nah, sehingga untuk pengerjaan soal dengan bentuk yang seperti ini adalah W sama dengan Fx kali S, di mana Fx-nya diganti menjadi F cos theta dikali S atau perpindahan. Tinggal anak-anak sekalian memasukkan berapa besar F-nya, berapa sudut yang dibentuknya, dan berapa jarak yang dihasilkannya atau perpindahannya. Sehingga dapatlah usaha yang dilakukan benda yang diberi gaya membentuk sudut. Nah, sekarang coba kita aplikasi ke soal yang tipe yang lain. Misalnya ada sebuah benda. Tapi di benda ini bekerja dua buah gaya. Nah, misalnya gini. F1, F2. Bendanya bergerak atau ada kedua gaya ini sehingga berpindah sejauh sama kayak tadi S. Nah, gimana nih cara mengerjakannya? Cara mengerjakan sama. Rumus utamanya W sama dengan F kali S. Nah, cuma ingat F-nya di sini adalah 2, yaitu F1 dan F2. Karena nih arah gerak F-nya searah, maka F di sini adalah penggabungan antara F1 dan F2. Kenapa? Karena ini merupakan besaran vektor, jadi mempunyai nilai dan arah. Jadi arah sangat berpengaruh. Karena ini arahnya sama, maka F-nya adalah sigma F kali S. Apa itu sigma F? Jumlah F yang bekerja pada benda ini. F-nya ada 2, sehingga di sini F-nya adalah F1 ditambah F2 dikalikan dengan S. Jumlahkan dulu kedua gaya yang bekerja ini, baru dikalikan dengan besar S-nya. Sehingga didapatlah usaha benda ini bergerak. Kemudian untuk soal yang lain, misalnya ini ada sebuah benda juga di sini, tapi arah geraknya atau F yang bekerja pada benda ini berlawanan. Ingat, karena di sini adalah besaran vektor yang mempunyai nilai dan arah, maka kalau berlawanan, maka tinggal diartikan saja. Kalau dia ke kanan positif, kalau ke kiri berarti negatif. Berapa jauh perpindahan yang dihasilkannya, itu sama kayak tadi S. Sehingga usaha yang dilakukan benda ini sama rumusnya. F kali S. F-nya, karena F-nya di sini ada 2, yaitu F1 dan F2, maka sama sigma F kali S. Cuma diingat, karena di sini ada arahnya berlawanan, sehingga kita beri dalam kurung ini. Nah, F1 karena dia ke kanan positif dikurangi F2 karena dia ke kiri, baru dikalikan S. Kerjakan dulu yang dalam kurung ini.
maka dikalikan S dapatlah usaha yang dilakukan oleh benda yang mana ada dua buah gaya yang bekerja yang berlawanan. Jadi pada prinsipnya keduanya sama, cuman karena gayanya yang bekerja adalah berbeda sehingga rumus akhirnya adalah berbeda. Anak-anakku nanti tinggal memasukkan angka yang ada dalam soal tersebut. Nah, demikianlah pembahasan tentang usaha dan energi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.